Putra Rahasia Tuan dan Iswara episode 15. Apa yang dia katakan? Tanya Devon saat Arman sudah kembali ke ruang kerjanya. Dia ingin meminta bantuan. Apa jawabanmu? Tanya Devon sembari menggoyangkan gelas wine yang berada dalam genggamannya. Devon, membawa ini ke hukum apa tidak keterlaluan? Kamu tidak memiliki hak atas anak itu. Kalian belum menikah sebelumnya. Devon menggebrak meja di hadapannya seketika. Jadi kamu berdiri di kubu dia? Devon, ini bukan tentang berdiri di kubu mana. Lalu tentang apa? Devon berdiri seketika. Jangan-jangan kamu menyukainya? Tudingnya. Devon, dengar. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan Devano. Hanya Devano? Tanya Arman kemudian. Kamu bisa mendapatkan anak itu tanpa memisahkan dari ibunya. Arman memberi saran. Ya, maka jalan yang harus dipilih Sarah adalah menikah denganku. Arman mengangguk. Ia mulai paham apa yang dimaksud Devon. Jadi, ini bukan hanya tentang Devano. Lebih baik kamu selesaikan apa yang menjadi tugasmu. Jangan ikut campur terlalu jauh. Devon memperingatkan, dan Arman hanya mengangguk patuh. Setidaknya ia sudah tahu kemana jalan pikiran Devon. Ya, lelaki itu bukan hanya menginginkan Devano, tapi juga ibunya. Sore itu, Devon menjemput Devano dari tempat penitipan anak, dan ternyata Sarah juga baru sampai di tempat tersebut. Devano merengek agar mereka menghabiskan sore di taman kota. Akhirnya Sarah menuruti saja, begitupun dengan Devon. Kini keduanya sudah duduk di sebuah kursi taman dengan posisi saling berjauhan. Tak ada kata yang terucap dari mereka, padahal keduanya sama-sama ingin mengutarakan sesuatu. Jadi, kamu sudah memutuskan? Pertanyaan tiba-tiba dari Devon membuat Sarah mengangkat wajahnya menatap ke arah lelaki tersebut. Devon tampak santai, tatapan mata lelaki itu masih lurus ke depan, menatap ke arah Devano yang sedang asik bermain dengan beberapa anak seusianya. Devon, Sarah melirih. Tidak perlu panjang lebar, kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Sarah menghela napas panjang. Apa yang terjadi jika kita menikah? Devon menatap Sarah seketika. Gerakan jakunnya naik turun seakan sedang menelan ludah dengan susah payah. Tak banyak. Sebutkan. Sarah menuntut jawaban yang pasti. Aku akan mengeluarkanmu dan juga Devano dari tempat kumuh itu. Tidak mungkin hanya itu tujuanmu. Devon mengangguk. Ya, kamu benar. Ucapnya dengan jujur. Yang paling utama adalah kamu bisa memuaskanku. Sarah memejamkan matanya seketika. Ia memang tidak memiliki jalan lain. Tujuan Devon adalah dirinya. Devano adalah alat untuk memerasnya. Dan Sarah tahu bahwa ia tidak memiliki cara lain untuk melawan Devon. Iya, lakukanlah. Akhirnya Sarah mendesah pasrah. Maksudmu? Nikahi aku dan jadikan aku seperti apa maumu. Tapi jangan pernah berniat memisahkan aku dengan Devano. Setelah jawaban Sarah tersebut, Devon tersenyum penuh kemenangan. Kena kamu Sarah, pikirnya dalam hati. Dulu, dalam bayangan Sarah, ia tidak pernah berpikir bahwa pernikahannya hanya akan seperti ini saja. Menikah secara kilat di kantor pencatatan sipil. Dengan pakaian biasa, wajah sedih dan tertekan, dan dengan perasaan tak rela. Sarah tahu bahwa pernikahan ini tak seharusnya terjadi. Pernikahan paling menyedihkan yang pernah ada. Tapi ia sudah terlambat. Devon sudah menikahinya. Catatan legal bahwa ia sudah menjadi istri lelaki tersebut sudah ia dapatkan.
ia sudah menjadi istri seorang Devon Daniswara. Hingga kini, Sarah tak mengerti apa tujuan Devon sebenarnya untuk menikahinya. Meski pemikiran itu sempat memenuhi kepalanya kemarin, tapi Devon tak mungkin menikahinya hanya supaya bisa tidur dengannya. Jika tujuan lelaki itu hanya untuk menidurinya, maka Devon bisa melakukan hal itu tanpa perlu repot-repot menikahinya. Lagi pula, Sarah cukup tahu diri bahwa ia tidak cukup pantas dijadikan istri oleh Devon. Sepanjang pulang dari kantor pencatatan sipil, keduanya hanya diam tanpa kata. Devon tampak menghubungi seseorang yang diyakini Sarah sebagai Arman, dan meminta Arman untuk menjemput serta mengajak jalan-jalan Devano. Sarah ingin membuka suara, bertanya kenapa harus Arman yang menjemput dan jalan-jalan dengan Devano. Kenapa bukan mereka saja? Tapi suara Sarah seakan tercekat di tenggorokan. Hingga pada akhirnya Sarah mengerti apa maksud Devon ketika lelaki itu mengemudikan mobilnya masuk ke area hotel bintang 5. Devon memarkirkan mobilnya ke tempat yang sudah disediakan. Apa hotel ini milik lelaki itu? Sarah menatap Devon penuh tanya. Tanpa banyak bicara, Devon keluar, memutari mobilnya, membuka pintu mobil tepat di sebelah Sarah, lalu menyeret Sarah keluar dari dalam mobilnya. Devon menyeretnya memasuki hotel tersebut melalui pintu lain. Sarah hanya pasrah. Ia mengikuti saja kemanapun kaki Devon melangkah tanpa meronta sedikit pun. Tampak pegawai hotel menyambut mereka dengan ramah dan penuh hormat. Tapi Devon hanya diam dan tampak arogan dengan pegawai hotel tersebut. Mereka memasuki sebuah lift khusus. Lift tersebut naik menuju lantai paling atas. Devon tampak enggan melepaskan cekalan tangannya, dan Sarah juga masih diam tak meronta sedikit pun. Tiba saatnya mereka sampai di lantai tersebut. Devon kembali menyeret Sarah menuju ke satu-satunya pintu di lantai tersebut. Sebuah suite mewah tersembunyi di balik pintu tersebut. Sarah sempat mengaguminya, tapi segera kekagumannya hilang saat Devon mulai membuka dasi dan kemejanya, seraya menatapnya dengan tatapan tajamnya. "Buka bajumu, kita selesaikan sekarang." Sungguh, Sarah tidak menyangka jika kalimat pertama Devon setelah menjadi suaminya adalah kalimat yang cukup melecehkan baginya. Sarah tahu bahwa kini Devon memiliki hak atas tubuhnya, tapi tidak bisakah Devon meminta dengan cara yang lebih lembut? "Kenapa, Sarah? Kamu ingin aku merobeknya?" tanyanya kemudian. "Tidak bisakah kamu meminta dengan cara yang lebih baik?" "Seperti bertukuk lutut di hadapanmu sambil mengucapkan kata-kata cinta? Jangan mimpi." Devon kemudian mendekat. Jemarinya terulur bersiap untuk merobek baju yang dikenakan Sarah. Secara spontan Sarah menjauh menghindarinya. Devon tersenyum miring. "Jadi, mau bermain-main?" tanyanya. "Mintalah dengan cara yang lebih baik. Aku istrimu." Devon tertawa lebar dengan ucapan Sarah tersebut. Kakinya terus saja melangkah mendekat ke arah Sarah, sedangkan Sarah memilih mundur lagi dan lagi hingga tubuhnya mencapai dinding terdekat. Devon mengulurkan lengannya, memenjarakan tubuh Sarah di antara dinding dengan tubuhnya. Setengah menggeram, dia berkata, "Puaskan aku, Sarah." Sarah menggeleng pelan. "Bukan seperti itu," lirih Sarah. Jemari Devon yang satunya terulur mengangkat dagu Sarah, membuat Sarah mendongak ke arahnya. "Tunjukkan, bagaimana cara yang benar agar kamu mau kutiduri." Ia tidak tahu apa sebenarnya tujuan lelaki ini, tapi Sarah mencoba memberanikan diri. Jika Devon tidak tahu cara memperlakukan wanita dengan baik, maka ia akan mengajari lelaki itu. Dengan berani Sarah mengalungkan lengannya pada leher Devon.
Hal tersebut cukup membuat Devon terkejut dengan tingkah Sarah. Dan lebih mengejutkan lagi, Sarah mulai menjinjitkan kakinya, lalu mendaratkan bibirnya pada bibir Devon. Sapuan lembut bibir Sarah belum mampu membuat Devon menggerakkan seluruh organ tubuhnya. Devon membatu. Ia masih terkejut dengan apa yang sedang dilakukan Sarah padanya. Bibir Sarah masih setia menyapu bibirnya, tapi Devon masih tak bergerak seakan tak ingin membalas apa yang dilakukan Sarah padanya. Karena tahu bahwa Devon tak berminat untuk bercumbu mesra dengannya, Sarah menghentikan aksinya. Menunduk karena malu, menjauhkan diri dengan segenap rasa sakit di hatinya. Ya Tuhan, lelaki ini hanya butuh dipuaskan, bukan yang lainnya, pikir Sarah. Tapi pikiran tersebut sirna seketika saat tiba-tiba Devon mengangkat wajahnya, kemudian menyambar bibirnya. Tanpa sepatah kata pun, Devon melumatnya dengan panas, mencumbunya dengan penuh gairah, hingga yang bisa Sarah lakukan hanya pasrah dan membalasnya saja. Bersambung, nantikan episode 16-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.